kami mendapat masukan ada beberapa masjid yang terkena kapok menggunakan kris. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Halo Sobat Hukum, selamat datang di saluran video edukasi hukum. Kenalin, aku Yohana Berliana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya akan membantu mengedukasi teman-teman terkait hukum di Indonesia. Di video ini, aku mau membahas tentang tindakan penipuan QR Code palsu. Akhir-akhir ini mungkin teman-teman sering menjumpai QR Code dimanapun teman-teman berada. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, segala hal menjadi dimudahkan dan disederhanakan seperti penerapan QR Code, yang mana kita hanya perlu mengarahkan ponsel atau tablet kita ke sebuah QR Code untuk mengakses sesuatu. Namun, kenyamanan tersebut ternyata masih menyembunyikan kerentanan yang signifikan. Kemudahan teknologi ini sayangnya sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Belum lama ini telah terjadi aksi penipuan QR Code palsu yang dilancarkan oleh seorang karyawan toko gelato di salah satu mal di Kembangan, Jakarta Barat. Ia diduga menilap uang pemasukan dari para pelanggan dengan bermodal kris palsu. Diketahui kerugiannya mencapai 45 juta loh. Seram sekali ya teman-teman. Oleh karena itu, yuk kita simak video ini untuk mengetahui bagaimana cara mengantisipasinya. Sebelum bahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih QR Code itu? QR Code atau Quick Response Code adalah salah satu jenis barcode berbentuk dua dimensi yang dapat dibaca dengan mudah oleh perangkat digital. QR Code menyimpan informasi dalam rangkaian gambar piksel berbentuk persegi. QR Code ini merupakan bentuk pengembangan dari barcode yang dulunya merupakan kode satu dimensi, sekarang menjadi kode dua dimensi. Pada awalnya, QR Code adalah sebuah kode matriks yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama Denso Wave pada tahun 1994. Kode tersebut pertama kali digunakan untuk melacak inventaris dan diperlukan perangkat khusus untuk membaca kode tersebut. Namun, sejak perkembangan teknologi semakin pesat, sebagian besar HP sudah memiliki kemampuan bawaan untuk scan QR Code. QR Code sendiri memiliki segudang fungsi yang memberikan kita kemudahan seperti pertama, memudahkan kita untuk mengakses sebuah informasi atau situs web, kedua, untuk menemukan dan mengunduh aplikasi, ketiga, untuk melihat menu dan memesan di restoran, keempat, kalian dapat berkoneksi dengan seseorang di media sosial dengan cara menunjukkan QR Code akun medsos kalian, kelima, kemudahan dalam bertransaksi atau melakukan pembayaran. Kamu dapat menyelesaikan transaksi tanpa harus membuka dompet ataupun menunggu kembalian. Di Indonesia, terdapat QR Code untuk pembayaran yang distandarisasikan oleh Bank Indonesia berupa kris yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran, yang dasar hukumnya telah diatur dalam PADG nomor 21/18/2022 tentang implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Dibandingkan dengan kejahatan cyber lainnya seperti phishing lewat tautan atau aplikasi yang tanda bahayanya sudah kita ketahui, untuk QR Code tidak ada yang bisa menebak kemana tumpukan kode kotak hitam itu akan membawa kita. Seperti kasus yang terjadi belakangan ini, terdapat modus penipuan kris palsu di mana seorang pria yang menempelkan kris miliknya sendiri di atas kotak amal Masjid Nurul Iman di Blok M Square terekam dalam sebuah video CCTV dan menjadi viral di media sosial. Dalam video rekaman itu, pria tersebut sempat memeriksa sekelilingnya sebelum akhirnya menempelkan stiker dengan informasi kris yang ia punya. Pelaku diketahui bernama Iman Mahli Lubis yang merupakan mantan karyawan salah satu bank BUMN. Pelaku mulai mencetak stiker kris miliknya tersebut sejak 23 Maret dan berhasil menempel serta menyebarkannya hingga ke 38 lokasi. Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya Kombes, ditemukan 44 transaksi masuk dengan dana yang terkumpul dari aksinya tersebut ialah sebesar 13 juta lebih. Perlu teman-teman ketahui, pemalsuan QR Code atau kris merupakan tindak pidana penipuan yang mana pelakunya dapat dijerat pidana berdasarkan ketentuan dalam UU ITE, UU Transfer Dana, dan KUHP dalam bentuk pidana denda hingga pidana penjara. Berikut pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku penipuan QR Code palsu.
tentu modus penipuan seperti ini menimbulkan berbagai kerugian bagi korbannya, seperti kehilangan uang, kehilangan data pribadi, kerusakan reputasi, dampak emosional, serta terkena virus ataupun malware. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi untuk memahami dan mencegah modus yang dapat terjadi di era kecanggihan teknologi saat ini, serta pemerintah perlu meningkatkan standar keamanan perbankannya. Supaya teman-teman tidak menjadi korban penipuan QR Code palsu, ikuti tips-tips pencegahannya sebagai berikut ya. Pertama, pastikan QR Code berasal dari sumber yang jelas. Verifikasi sumbernya dan periksa informasinya. Kedua, hanya pakai aplikasi scanner yang aman. Ketiga, gunakan aplikasi dompet digital yang resmi. Keempat, tingkatkan kesadaran keamanan. Kelima, pantau penggunaan QR Code seperti transaksi masuknya. Dan keenam, manfaatkan QR Code dinamis. Jika teman-teman mencurigai adanya QR Code palsu, segera laporkan ke pihak yang berwenang seperti penyelenggara dompet digital atau instansi yang berkompeten dalam penanganan penipuan. Hal ini dapat membantu mencegah penipuan lebih lanjut dan melindungi pengguna QR Code lainnya. Di samping kasus penipuan QR Code palsu, teknologi canggih tersebut tetap memberikan berbagai manfaat untuk teman-teman gunakan. Hanya saja sekarang teman-teman harus lebih waspada dan pastikan bahwa teman-teman mempercayai penerbit kode tersebut. Oke, sekian informasi hukum yang dapat aku berikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya.